Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja. Gimana kabar Sobat Modif saat Sobat Modif menyaksikan konten video ini? Baik-baik saja? Harus baik-baik saja. Karena keadaan sekarang ini selalu saya bilang harus selalu baik-baik saja dan sehat. Kesehatan paling mahal saat ini. Kali ini kita sedang membawa unit MG Magnify ZS. Unit ini baru launching tahun 2021 tahun lalu dan kebetulan saya dapat pinjam mobil ini jadi akan kita review. Hal pertama, waktu saya melihat unit ini sepintas kok saya kayak melihat seperti Mazda dari tampak depan ya, sepintas. Tapi ya tidak ya, beda karena Mazda berbeda di bagian grill dan untuk MG ini dia punya grill cukup lebar dan emblemnya ini besar sekali ya. Tulisan MG-nya itu keker sekali karena MG ini buatan Inggris. Kemudian di bagian depan ini lampunya ini tampil berbeda sekali. Di sini dilengkapi dengan DRL atau lampu LED dan lampunya ini lampu besar dan lampu kecil dijadikan satu. Kalau istilahnya bim ya. Dan ini ada mode kristal ini adalah pengganti lampu senja. Jadi tampilan headlampnya ini sangat futuristik sekali. Kalau misalkan istilah di dunia modifikasi untuk di RL ini disebutnya lazy eyes ya, tapi ini udah diaplikasikan dalam bentuk originalnya mobil ini. Kemudian di bagian depan ini untuk fog lamp ini lampunya masih lampu biasa, sedangkan untuk lampu ini sudah LED, lampu utama udah LED dan ini masih halogen biasa. Kemudian di bagian depan ini tampilan ini juga lekuk-lekuknya sangat menunjukkan dia sporty ya, dengan ditambahkan ini grill bagian atas dan grill bagian bawah menunjukkan sporty sekali. Selain itu di bagian depan dia punya kamera juga, berarti 360. Ada kamera depan dan juga kelihatan di sini di bagian samping itu di bawah spion ada kamera juga. Kameranya 360. Di bagian depan cukup sangar untuk mobil SUV medium ini, cukup sangar. Oke, kita cek mesin dulu ya. Kita buka kap mesinnya. Kita buka kap mesinnya. Oh, oke. Ada yang unik Sobat Modif di sini. Jadi biasa kan kalau kap mesin kita buka ke sebelah kiri ya, kita congkel ke sebelah kiri atau ke atas. Ini dia jadi ke sebelah kanan. Jadi dorongnya ke sebelah kanan. Jadi berbeda. Di sebelah sini mesinnya ini 1500 cc dengan horsepower 112 PS dan torsi 150 Nm. Ruang kap mesin ini cukup luas sekali dan tenaganya pasti cukup oke nih. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas sehingga kap mesin tidak terlalu panas ketika mesin dinyalakan dan ketika tangan memegang kap mesin sini. Oke, kita bergeser ke samping, kita tutup dulu kap mesinnya. Oke, luar biasa sekali. Kita pindah ke samping. Kita bahas di bagian samping ini seperti yang tadi saya sampaikan waktu di depan. Di sini terdapat kamera ya, kamera di bagian spion ini. Nah, di sini spion ini ada lampu sen, cuman saya lebih mengomentari di sini masih pakai lampu bohlam ya, bukan LED. Pada umumnya mobil-mobil sekarang udah diganti lampu LED. Kemudian juga untuk velg ini menggunakan ring 17 21555 untuk ukuran bannya dan merek ban ini Yokohama. Jadi Yokohama berarti dari Jepang ya, bukan dari Inggris. Jadi perpaduan berarti ya. Oke, selain itu dimensi untuk MG Magnify ZS ini memiliki panjang 4,3 dengan lebar cukup lebar 1,8 dan down clearance-nya itu 160 cm. Cukup oke dan lebar ya Sobat Modif. Dan di bagian samping sini juga untuk handle ini udah dilengkapi dengan keyless. Nah, ini ngunci. Oh, waktu mengunci ini kan kunci lagi saya taruh di dalam saku saya. Waktu ngunci dia langsung nutup spionnya. Dan waktu kita pencet lagi, ini buka, dia langsung kembali ngebuka spionnya. Kemudian di dalam sini ini juga udah dilengkapi dengan side body molding ya. Cukup menarik juga, jadi tidak terlalu polos dengan perpaduan warna di bawahnya ini plastik warna hitam, kemudian di sini warna silver. Dan di atas ini juga sudah diberikan roof rail. Hanya saja biasanya pabrikan itu tidak merekomendasikan ini untuk beban. Jadi coba dicek dulu sebelum ditaruh beban, takutnya malah jadi accident. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Tampilan belakang ini saya menilai sangat sporty sekali ya Sobat Modif. Jadi enak sekali dilihat dari tampilan belakang ini untuk mobil SUV MG Magnify ZS ini. Kemudian bagian lampu ini tampil sporty
Hanya kalau saya lihat dari belakang sini, ini sayangnya di atas ini udah tampil seperti pakai LED ya, mungkin pakai LED. Tapi di bagian sini tampaknya ini ada lampu-lampu bohlam. Jadi nggak sepenuhnya LED, tapi ada bohlam. Kemudian di bawah sini juga ini ada fog lamp di bagian belakang. Biasa dinyalakan untuk antisipasi mobil dari belakang. Kemudian di bawah sini, ini bukan knalpot ya, kiri kanan dipasangkan saja, ini hanya action saja. Jadi seolah-olah kayak double muffler, padahal bukan double muffler, dan mufflernya itu masih di bawah. Dan ini untuk menambah kesan sporty, ditambah dengan diffuser belakang sini. Jadi kesannya sporty dapat sekali di belakang. Kemudian di belakang sini juga ada sensor parking, ada 3 titik, dan di atas sini juga ada lampu rem. Kemudian yang unik dari mobil MG ini adalah waktu kita membuka bagasi belakang, dia bukaannya itu ada handle-nya itu ada di sini nih. Nah, kelihatan? Nah, handle sini terus kita tarik. Nah, keren kan? Ini bukaannya masih manual, belum otomatis, dan punya bagasi cukup oke lah. Cukup oke, tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas juga, dan boleh juga karena di sini udah ditambahkan penghalang. Jadi kalau misalkan sobat modif taruh barang di sini, ini ada penghalang di sini ya, yang ini seolah kan harusnya ini tertutup, begitu nutup dia kan langsung nutup seperti ini. Jadi kalau misalkan ada laptop atau apa, begitu ada seseorang yang ngelihat dari belakang sini, nah ngintip dari sini nggak akan kelihatan karena tertutup oleh ini. Jadi sobat modif naruh barangnya pasti aman. Oke, kita lanjut, kita review bagian dalam. Oke, kita sekarang masuk ke dalam. Oke, jadi tadi kunci saya tadi sempat taruh di dalam, jadi kita keluar. Pas buka pintu itu ternyata ada notify please take your key. Berarti ada notifikasi, oh kalau kunci ketinggalan di sini kita akan diberitahukan. Oke, sebelum kita mulai review, kita nyalakan dulu mesin. Cukup panas. Ya, kita nyalakan dulu AC-nya. Lebih sejuk, kita reviewnya juga lebih enak. Oke, kesan pertama untuk pintu dulu nih. Saya pintu, jadi ini pintu waktu tutup kita nggak bisa pelan, harus agak kencang. Jadi kalau misalkan kita tutup kan, oh ini agak ini tadi soalnya, noh dia akan membal lagi. Jadi tutup pintunya tuh harus agak kencang sedikit. Sorry, ini ada bunyi uang receh. Jadi harus agak tutup sedikit, baru dia nutup. Sama semua pintu tadi kita coba harus agak kencang sedikit. Oke. Kemudian waktu kita duduk di sini di setir, saya melihat setir ini mewah, ya mewah. Padahal si MG Magnify ZS ini harganya 309. Tapi yang saya dapatkan kesannya waktu saya megang setir ini mewah. Untuk setir sendiri hanya bisa turun naik ya. Sedangkan maju mundurnya belum bisa. Dan waktu saya lihat interior dalam ini mewah dengan harga 309. Padahal ini masuk kelasnya CR-V ya. SUV medium itu CR-V, kemudian CX-5, X-Trail. Nah, masuknya di kelas itu. Nah, kemudian setelah saya pegang setir ini, kalau lihat aksen ini mirip-mirip Mini ya, Mini Cooper. Kemudian kalau yang terbiasa dengan mobil Jepang menggunakan lampu sen di sebelah kanan, nah ini karena mobil Inggris, dia lampu sennya ada di sebelah kiri. Langsung pindah ke mode 360 derajatnya. Nah, dan wiper ada di sebelah kanan, jangan salah. Kemudian di sini juga ada cruise control. Waktu saya melihat speedometer ini tampilannya sangat mewah sekali, sangat mewah, semuanya digital. Dan waktu saya lihat ke tampilan ke depan sini udah disuguhkan langsung gambar si MG-nya itu sendiri. Di sini MID-nya itu ditampilkan kilometer, lama perjalanan, mungkin kemudian rata-rata kecepatan dan rata-rata bensin. Seperti itu sobat modif. Jadi tampilannya ini sangat sporty sekali. Di sebelah kiri saya kilometer dan di sebelah kanan saya ini RPM ya. Oh iya, RPM di sebelah kanan saya ini. Kemudian untuk di sebelah kirinya di bawah kilometer itu ada ampere bensin. Ampere bensinnya juga digital, dan di sebelah kanan untuk ampere panasnya. Wow, luar biasa sekali untuk speedometer ini. Kemudian di bagian mode steering ini tidak ada menu yang berarti ya. Hanya untuk volume, ini untuk ke audio, dan di sini pun untuk MID nggak ada menu yang spesial. Kemudian di bagian sini untuk pengaturan spion ada di bawah sini nih, dia berupa knob. Untuk geser-gesernya dia harus putar ke kiri dan harus putar ke kanan, baru kemudian digeser kiri kanan. Untuk itu kemudian di bagian sini juga untuk bukaan kapasin, dan ini bukaan tangki belakang. Kemudian di bagian pintu sini ini tombol kunci, ini tombol buka. Untuk power window ini otomatis yang depan, yang belakang ternyata nggak otomatis ya.
Untuk handle pintu, kunci pintu ini saya nggak tahu kalau misalkan pada saat kecepatan, tapi kalau misalkan pada saat kita berhenti seperti ini kan pada posisi ngunci nih. Ini kunci, kemudian waktu kita buka sekali nggak bisa, buka sekali lagi ngunci. Di posisi belakang pun sama. Nah, saya belum pernah coba, saya belum tahu, maksudnya belum tahu kalau misalkan pada saat kecepatan dibuka 2 kali itu langsung buka atau enggak. Tapi kalau seandainya bisa terbuka, waduh sangat bahaya sekali, apalagi yang membawa anak kecil. Oke, untuk itu di sebelah sini udah, kemudian lanjut ke bagian dashboard. Di dashboard ini untuk lubang atau kisi-kisi AC-nya cukup unik ya, cukup unik. Di sini bulat, tapi di sini panjang dan dilapisi dengan lapisan chrome warna silver. Jadi keren sekali. Untuk AC sendiri ini selain bentuknya bulat, ternyata di sini bisa diputar. Diputar ini untuk mematikan AC. Jadi untuk mematikan AC itu ke sebelah kiri. Biasa kan kalau untuk nutup tuh bentuknya kayak gini ya. Tutup gini. Nah, kayak gini kan nutup. Nah, lucunya di sini adalah bentuknya bulat. Dan waktu diputar, nah dia kembali terbuka, dan untuk sebelah kiri dia nutup. Dan untuk menggerakinya juga seperti ini. Putar-putar seperti ini. Luar biasa sekali. Keren, jadi kesan mewahnya itu dapat sekali. Perpaduan antara dashboard warna hitam dan coklat. Dan di sini pun soft touch ya. Ini kan ada bentuk jahitan ya. Jahitan ini benar jahitan. Kalau ada beberapa mobil, ini dashboardnya itu plastik, tapi di sini ada kesan jahitan. Tapi plastik, bukan soft touch. Tapi ini benar-benar soft touch ya. Ini juga soft touch, ini soft touch. Jadi kesan mewahnya itu dapat, dan di sini pun soft touch. Kemudian kita ke head unit dulu. Head unit di sini 360 view. Kita lihat 360 view. Gambarnya lumayan, tapi kurang begitu jelas. Jadi ini kita bisa lihat kiri, kanan, depan, belakang. Ini tampilan 2 dimensi, dan kalau ini, nah ini 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu view-nya ada di atas dan di belakang atas. Ini 3 dimensi dan ini 2 dimensi. Kemudian menu apa lagi yang dimiliki di head unit ini? Ya ini udah touchscreen, hanya ada tombol-tombol juga untuk tombol manual ya. Tapi cukup oke karena bukan ada di head unitnya ini, tapi ada di bawah. Misalkan seperti ini, waktu kita mau pindah ke home, oh ini home sama dengan ini udah home. Kita waktu mau setup, oke, tidak ada menu yang berarti, kita pindah lagi home. Waktu home kita ke car ini ada apa aja? Ada comfort, follow me home. Oh, follow me home. Jadi kalau misalkan kita pada saat malam, kita baru keluar, kemudian kita masuk garasi. Nah, begitu kita matikan lampunya itu akan nyala dalam beberapa detik dan kemudian dia akan mati sendiri. Tujuannya adalah, kan biasa kita dari luar masuk ke rumah itu dalam keadaan gelap. Nah, dia akan menerangi kita untuk beberapa saat, kurang lebih atau bisa dibilangnya dia menemani kita dulu masuk ke dalam rumah. Jadi memastikan kita aman. Setia banget ya. Oke, terus Find My Car. Di sini Find My Car itu kalau misalkan kita parkir di suatu tempat, kemudian kita lupa, nah kita bisa pencet dari remote, kemudian ini mau lampu dan klakson atau mau lampu aja. Nah, jadi ada fitur seperti itu. Jadi kalau saya bilang dari head unit ini nggak terlalu berarti ya, paling ini cuman AC aja, AC yang diatur dari head unit. AC yang diatur dari head unit ini yang jarang di antara mobil-mobil lainnya. Kemudian di bagian sini juga ini ada lighter. Oh, ada lighter, ini ada tutupnya seperti ini. Kemudian di sini ada USB, lubang USB untuk handphone, dan di sini ada manualnya juga. Jadi selain di head unitnya, di sini ada tombol manual untuk kamera 360 view. Kemudian ini personelnya juga elegan ya, elegan. Ada pencetannya di sini, bisa ada mode manualnya juga. Dan di sini untuk parking brake-nya di sini tarik, kemudian release ditekan. Dan ini auto hold. Auto hold tuh untuk waktu kita jalan, kemudian berhenti, stop and go. Nah, dia pencet, pastikan remnya berhenti maksimal, truk sampai berhenti. Kemudian kita lepas remnya, mobilnya nggak akan maju. Rilisnya ada cuma tinggal gas. Ketika mau berhenti lagi, tinggal pencet remnya tanpa perlu nginjak rem atau mengaktifkan parking brake, dia akan berhenti dengan sendirinya. Jadi seperti itu auto hold. Kemudian di sini konsol box-nya juga cukup mewah. Oke. Dilengkapi dengan panoramic sunroof. Kita tinggal pencet di bagian sini. Nah, dia ngebuka. Nah, ngepas sendiri kan? Cakep. Ini indahnya buat orang yang pacaran di malam hari. Kalau lagi ditidurin gitu joknya, melihat bulan, apalagi di pinggir laut, waduh. Cocok bagi kamu, Pri ya. Kalau kamu pacaran pakai mobil ini, Pri. Ya. Nah, terus ini kita buka sunroof. Kita buka sunroof. Nah, cuman di sini agak lucu nih Sobat Notif ya. Buka sunroof itu ngirit, jadi dia pakai tombol, kayak tombol volume.
Ya, jadi tadi kan 1. Nih, ini 2. 2 segini. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya udah, maksimalnya 7. Jadi, buka sunroofnya itu kan kalau biasa tinggal klik, kita tinggal pencet atau tinggal klik aja, dia langsung buka semuanya. Kalau ini enggak, dia kayak volume satu-satu nih, kita tutup ya. Nah, 1. Nah, sama nutupnya juga harus satu-satu. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nah, 7 baru dia nutup. Kemudian waktu kita tutup panoramiknya, dia sekali klik, dia langsung nutup sendiri. Yap, seperti itu sobat modif. Kemudian jok. Jok ini sangat nyaman sekali sih joknya. Bahan ini mungkin sih ini kulit asli ya, bukan lapis kulit saja, tapi ini kayaknya kulit asli. Saya belum bisa confirm, tapi di sini yang luar biasa lagi, dia udah electric seat. Udah electric seat ya. Semuanya electric seat. Nah, udah berfungsi electric seatnya. Kemudian, oh ya, speakernya ini kalau audionya itu nggak ada mereknya. Di sini nggak ada emblem mereknya. Speakernya biasa aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 2 tweeter, 4 speaker di pintu-pintu. Kemudian untuk airbag ada 4 posisi. Di setir 1, di sini 1. Ini di sini ternyata ada 1 dan di sebelah penumpang 1. Kemudian di sini juga nih, ini dilapisi dengan motif karbon Kevlar nih. Keren juga nih. Jadi kesan aksen sport ini dapat banget di dalam. Kemudian ini konsol boxnya. Konsol boxnya ya standar ya ukurannya. Dan di sini ada cup holder juga 1, 2. Jadi kalau misalnya naruh botol minum 1, 2, ya di sini juga, di sana juga ada untuk taruh botol minum. Oke, itu aja. Kita sudah review ya, sobat modif juga pasti udah menyaksikan dari tadi yang kita review. Seperti biasa kita tes jalan gimana rasanya mobil ini. Oke? Oke. Kita sambil mau jalan nih. Kita mau jalan. Cuman lucu ya klaksonnya. Klaksonnya bunyinya kayak bengek gitu ya. Nah, kayak bengek, harus diganti nih. Ya, jadi kalau misalnya sobat modif punya mobilnya harus ganti. Ah, ini seat belt dari tadi bawel banget. Oke, kita pakai seat belt dulu demi keselamatan. Oke, waktu saya pertama kali drive, kemudian saya injek gas, ini terasa enteng. Coba kita cari jalan agak lurus, kita coba tarikannya. Nah, untuk kedap juga cukup kedap ya, saya nggak bilang sangat kedap, tapi cukup kedap. Jadi suara dari luar, bahkan dari suara ban pun nggak terlalu terdengar. Terdengar, tapi tidak terlalu terdengar. Nah, ini saya pakai lampu sen di sebelah kiri ya. Jadi untuk mengaktifkan sennya di sebelah kiri. Tarikannya sih agak berat ya. Menurut saya kurang enteng. Jadi kalau misalkan kita dari dalam keadaan berhenti, terus kita maju kayak tadi kita dari putaran, terus kita injek gas, dia tuh nggak langsung melesat, tapi agak ngeden, sedikit agak ngeden. Itu pendapat saya pribadi karena masing-masing orang kan cara bawanya berbeda ya. Kalau saya memang biasa bawanya agak sedikit kencang, jadi saya suka ngukur mobil kecepatannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita ketemu lubang, coba ada lubang, kita coba sengaja kita injek, gimana suspensinya. Kalau jalan gelombang seperti ini kan nggak rata dari tadi, cukup nyaman ya suspensinya. Ya, dengan mobil harga 309, berarti hampir dekat sama Veloz ya. Ya, ini jalannya agak gelombang. Nah, ini waktu jalan belok-belok, tadi kan agak belok, saya cukup kenceng juga, bantingannya oke ya, jadi nggak terlalu buang. Nah, waktu ada yang polisi tidur banyak itu, yang kecil-kecil itu, dan itu pun nggak terlalu kerasa, jadi untuk suspensi cukup oke. Nah, cukup oke. Saya tidak tahu kalau misalnya kita coba masuk tol, limbung nggak. Nah, kita coba auto hold-nya juga nih. Ini kan auto hold-nya udah aktif. Nah, kita berhenti. Kita silap sen dulu. Nah, ini saya harus berhenti dengan sempurna dulu. Nah, auto hold-nya ini nyala dan di sini langsung muncul tambah P. P-nya tapi warna hijau. Dan waktu saya auto hold, langsung dia menunjukkan posisi kamera 360 view-nya. Dan di sini posisi dari atas. Oke, kita coba langsung maju lagi nih, tanpa saya nggak rilis apa-apa, tapi kita langsung gas. Nah, langsung maju. Jadi,
mobil-mobil sekarang tampaknya udah dilengkapi dengan auto hold seperti ini ya. Jadi ini sangat membantu sekali karena kalau di lampu merah, terutama mobil-mobil zaman dulu yang transmisi matic terutama, jadi harus pindahin dulu ke N atau di rem atau harus rem tangan dulu. Jadi cukup capek. Tapi dengan auto hold ini sangat membantu. Tidak perlu kita menggerakkan lagi, cukup mengaktifkan sekali waktu berangkat atau diaktifkan terus tanpa perlu dirilis. Kita tinggal gas rem, ya selayaknya mobil matic. Nah, ya kan? Jadi nggak terlalu agak keras ya kalau misalnya ketemu itu, tapi ya masih oke lah ya dengan harga 309. Kalau misalkan dibanding dengan ya kelas-kelasnya mobil yang di bawahnya itu oke lah, karena ini mobilnya pun kan brand Inggris ya. Jadi bukan seperti mobil-mobil Jepang yang sudah beredar di pasaran. Oke, di pengemudi saya udah coba. Kita akan coba duduk di belakang. Bagaimana rasanya di belakang? Keras nggak sih bantingannya kalau di belakang? Kita pindah dulu. Oke, waktu saya duduk di belakang ini, ruangnya cukup nyaman ya. Ini leg room atau ruang lutut atau jarak lutut ke sini. Tinggi saya 168 dan masih cukup lega ya. Berarti untuk ukuran yang lebih tinggi dari saya pun mungkin masih cukup oke. Ya, cukup oke untuk duduk di belakang sini. Cuman di belakang ini untuk penumpang belakang sebenarnya tidak ada fitur ya. Tidak ada fitur, ya hanya ini aja, panoramic sunroof. Fiturnya tidak ada, di sini tidak ada AC, di sini cuma ada colokan USB, jadi tanpa perlu ngikut ke depan. Di belakang udah ada USB sendiri. Kurang lebihnya semua penumpang mendapatkan colokan USB masing-masing. Hanya itu saja sih, jadi tidak ada fitur yang lainnya. Hanya ini ya cuman kesan keren aja untuk jok, motif jok ini. Tuh, nah kita coba nih duduk di belakang rasanya bagaimana. Masih cukup oke ya, bantingannya di belakang juga nggak terlalu goncang, ada goncang cuman masih oke lah. Atau bisa dibilang lebih keras ya di belakang ini. Ya betul, di belakang ini sedikit lebih keras. Oke Sobat Modif, cukup sekian review kita kali ini bersama dengan MG Magnify ZS. Kesimpulan dari hasil review kita kali ini, menurut saya dengan harga 309 mobil ini worth it nggak? Worth it sekali ya, harganya cukup terjangkau, kemudian untuk fitur di dalamnya juga cukup mendukung. Namun ada beberapa not dari saya, misalkan seperti pintu itu nutupnya itu harus agak sedikit dibanting, kemudian head unit itu ya memang agak biasa ya, tapi kelebihannya misalkan seperti kursi depan udah electric seat, itu adalah suatu kelebihan ya. Dan dengan harga 309 dibanding dengan mobil merek Jepang, fitur yang diberikan sangat jauh lebih menarik. Hanya saja mereknya MG karena merek pendatang baru. Biasanya orang Indonesia lebih takut, kan beli mobil bukan untuk dijual lagi tujuannya, untuk dinikmati, ya enggak? Oke, itu saja review kita kali ini. Kalau ada masukan mengenai video konten ini, silahkan berikan masukan lewat komen. Saya sangat menanti sekali masukan. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe video ini atau channel YouTube ini, silahkan di subscribe dan like. Jangan lupa dan please share. Siapa tahu ada yang cari mobil MG juga bisa mendapatkan informasi lewat konten ini. Oke, dan juga nantikan video-video selanjutnya. Barangkali nih Sobat Modif punya mobil yang kira-kira menarik dan boleh direview, boleh kontak kita dong. Nomor kontak kita ada di deskripsi atau di akhir video ini. By WA saja. Dan terima kasih kepada Ko Samuel Harsono dan Ciuni ya yang sudah meminjamkan mobil ini, boleh direview. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.